saya memang penyuka film sejarah ya, teman-teman semua tahu lah bagaimana film sejarah saya gitu kan. Cuma saya kepengen membuat sebuah film sejarah tetapi tidak kaku gitu kan. Dan saya tahu bahwa film ini bakal akan dinyinyirin sama sejarawan-sejarawan, tapi saya nggak peduli ya kan. Karena buat saya sejarah Indonesia tidak hanya untuk sejarawan. Sejarah Indonesia adalah untuk kita semua. Di Amerika sejarah itu bisa dinikmati se-entertaining itu, sementara di Indonesia enggak gitu loh. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada rasa ketakutan, takut salah, takut ini, takut itu, nanti takut dibilang tidak risetnya kurang apa segala macam. Saya nggak peduli dengan itu semuanya gitu. Buat saya adalah film itu bukan sebuah majelis sejarah, bioskop bukan sebuah perpustakaan, tapi bioskop adalah ruang untuk men-trigger anak-anak muda untuk menuju literasi yang lebih luas, yaitu perpustakaan. Jadi kalau mencari kebenaran di dalam bioskop itu salah alamat. Bioskop itu mencari hiburan, tapi di dalam hiburan itu harus ada trigger, harus ada sesuatu yang diambil, dibawa pulang, gitu loh. Kadang-kadang filmmaker kita atau produser kita itu membebani semuanya pada film. Filmnya itu harus begini ya, harus bener ya, harus ini apa segala macam. Sehingga itu yang membuat filmmaker jadi ketakutan untuk membuat sebuah film dan lupa esensinya bahwa yang namanya film adalah entertaining. Film itu adalah sebuah trik, sebuah tipuan. Tapi tipuan itu akan membuat spektakel, membuat adrenalin kita kebuka. Akhirnya terus kemudian muncul rasa penasaran, apa benar sih yang dibuat ini? Akhirnya mereka datang ke perpustakaan, mereka membuka buku. Itu poinnya kalau saya, gitu loh. Jadi bukan kemudian datang ke bioskop. Nah ini sejarah yang benar ada yang di film ini. Wah, itu salah besar. Itu adalah orde baru banget, gitu kan? Orde baru itu adalah Hitler, ya kan? Yang menggunakan film sebagai sebuah propaganda bahwa sejarah Indonesia yang benar atau sejarah negara Jerman yang benar adalah ini loh yang ada di film gitu kan. Padahal itu semua adalah salah besar gitu loh. Nah karena itu makanya saya kepingin mengembalikan ruang bioskop ini menjadi ruang entertaining. Tetapi di dalam entertaining ini ada nilai, ada value yang diambil oleh anak muda kita. Ya kan, saya itu bisa tahu tentang Amerika lebih dalam dari buku-buku sejarah. Gara-gara apa? Ya nonton film Amerika, nonton film Hollywood gitu kan. Tiba-tiba ada Kapten Amerika gitu kan. Apa iya sih ada Kapten Amerika? Nanti saya jadi merisau gitu kan. Gitu. Terus ada film Abraham Lincoln gitu kan. Dibuat vampire. Itu kan disinting gitu loh. Presidennya, founding fathernya Amerika dibuat vampire. Coba bayangin, Presiden Soekarno dibuat vampire, marah semua nggak kita? Ya kan? Sejarah, saya yakin tuh sejarah itu pada ngamuknya kayak apa gitu kan? Ya kan? Tapi Amerika bisa melakukan itu gitu kan? Dan dari film itu anak-anak muda kita jadi kepengen tahu tentang Abraham Lincoln. Emang iya Abraham Lincoln memang vampire. Jadi buka kan sejarah Abraham. Tapi kalau kita tayangin film kita, tokoh-tokoh sejarah kita tuh dari seperti guru-guru SD SMP kita mengajar sejarah, ya kan? Ya bisa dibayangkan kan? Semua penonton pasti akan tidur di bioskop gitu kan. Nah menurut saya adalah ini teman-teman semuanya anak-anak muda kita nggak ada yang tahu tentang buku yang bagus sekali bernama Mustika Rasa. Bagaimana Presiden Soekarno pada saat itu mengumpulkan budayawan di seluruh Indonesia untuk mengumpulkan resep masakan dari Sabang sampai Merauke. Anak muda nggak ada yang tahu. Itu loh. Jadi saya kepingin melawan dominasi culture masakan dari luar yang di Indonesia. Topoki, ya kan? Topoki itu lebih keren sekarang dibandingkan dengan pempek, dibandingkan dengan gudeg, dibandingkan dengan mangut lele. Mangut lele itu nggak keren sekarang, gudeg nggak keren, pempek nggak keren, bronkos nggak keren. Yang keren adalah topoki. Artinya makanan itu adalah sebuah diplomasi politik. Itu yang menjadi problem sekarang, ya kan? Nah, Soekarno paham dengan itu. Makanan kita harus menjadi diplomasi budaya. Karena itu makanya kumpulkan resep itu. Sayangnya orang-orang yang ditunjuk sama Bung Karno itu dituduh oleh sekelompok yang lain, rezim yang lain sebagai komunis.